Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Dwi Jonanda Putri. Saya merupakan salah seorang siswi program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Riau. Kali ini saya akan membahas tentang apresiasi prosa fiksi yang dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Dr. Syafrial MPD. Kepada Bapak, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apresiasi prosa fiksi. Yang akan kita bahas adalah sebuah cerpen yang berjudul Ibu yang Anaknya Diculik Itu. Cerpen ini adalah karya dari Seno Gumira Aji Dharma. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang yang pertama karakter dari dua tokoh yang kita ambil dalam cerpen ini. Yang kedua adalah amanat yang muncul dari dua karakter tokoh yang akan kita bahas. Dan yang terakhir yaitu tentang kajian sosiologi, mengapa tokoh ini dimunculkan dalam cerpen ini. Nah, kalau penasaran, jangan lupa saksikan video ini hingga selesai ya. Terima kasih. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kita bahas dulu sinopsis dari cerpen Ibu yang Anaknya Diculik Itu. Cerita pendek ini berkisah tentang seorang ibu yang sebatang kara karena telah kehilangan sang anak dan ditinggal mati oleh suaminya. Ia merasa kesepian, sangat kesepian. Tetapi ketika melihat kursi yang sering terjadi di rumahnya, yang ia pun mengingat mendiang suaminya. Ia merasa suaminya itu masih ada. Ia merasa sang suaminya masih tetap di sana dan mendengarkan segala isi hati yang ia keluarkan melalui ucapannya. Seperti dulu, saat sang suami masih hidup, mereka sering bertukar pikiran, bertukar resah maupun gundah. Keduanya mengenai anaknya, yaitu Satria. Satria yang sudah 10 tahun hilang dan belum ditemukan hingga sekarang. Sepanjang cerita, sang ibu terus saja berbicara tentang bagaimana rindunya dan rasa sepinya menggulung menjadi satu, memenuhi semua pikirannya serta ruang hati yang juga kosong. Aku rindu pada suami, aku rindu anakku, kata ibu. Tetapi, ia harus disadarkan dengan fakta bahwa kini ia hanya sendiri dan sebatang kara. Kedua anak lainnya sudah bekerja di kota dan juga jarang sekali mengunjunginya. Maka daripada itu sang ibu pun merasa sangat kesepian karena telah kehilangan sang anak dan juga suaminya. Maka daripada itu, jangan lupa tonton video ini hingga selesai untuk menjawab semua penasaran kalian. Nah, setelah membahas sinopsis, sekarang kita akan membahas tentang 3 poin utama dalam video ini. Yang pertama yaitu menganalisis dua tokoh dan karakternya. Yang kedua, mencari amanat yang muncul dari karakter yang kita analisis tersebut. Dan yang terakhir yaitu melihat kajian sosiologi mengapa tokoh tersebut muncul. Nah, yuk kita bahas dari yang pertama. Yang pertama yaitu karakter tokoh. Dalam cerpen ini kita ambil dua tokoh yaitu Ibu dan Saras. Sosok Ibu adalah seorang sosok yang selalu merasa kesepian, kesendirian, kemalangan, dan ketuaan serta ketidakberdayaan setelah anaknya diculik dan suaminya meninggal. Ia selalu berharap agar anaknya, yaitu Satria, bisa pulang dan bersama dirinya hingga sekarang. Sedangkan karakter dari Saras adalah seorang sosok perempuan yang begitu cantik. Ia adalah pacar dari Satria, anak dari ibu tersebut. Saras adalah wanita yang setia dan sangat menyayangi kekasihnya. Ia adalah sosok wanita yang rajin juga dan suka membantu orang lain. Setelah kita membahas karakter tokoh, sekarang kita membahas amanat yang bisa kita ambil dari dua tokoh tersebut. Yang pertama dari tokoh ibu. Amanat yang bisa kita ambil dari tokoh ibu adalah tetap percaya dengan apa yang ada dalam diri kita sendiri dan selalu sabar serta menerima apapun keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap menjalani kewajiban kita di atas dunia ini. Dan jangan pernah menjadi seseorang yang pendendam karena
Allah sendiri membenci hambanya yang pendendam dengan orang lain. Tetap jalani takdir dan selalu berusaha untuk membahagiakan diri sendiri. Dan amanat yang kedua dari tokoh Saras yang bisa kita ambil adalah tetaplah mencintai seseorang dengan tulus dan percaya dengan takdir dari Tuhan itu sendiri, serta tetaplah menjalin silaturahmi dengan orang lain walaupun tidak ada lagi hubungan dengan keluarga orang tersebut. Dan jadilah perempuan yang rajin dan disenangi oleh semua orang. Nah, itu adalah amanat dari dua tokoh yang kita ambil dari cerpen ibu yang anaknya diculik itu. Selanjutnya kita akan melihat sedikit kutipan dialog ibu dan juga Saras. Yang pertama dialog ibu yang selalu mencintai keluarganya yang berbunyi, "Kuhargai cintamu yang besar kepada Satria, sehingga kamu selalu terlibat urusan dengan orang-orang hilang ini," ucap ibu kepada Saras ketika Saras sangat mencintai Satria dan selalu berharap Satria bisa kembali lagi dengan dirinya. Maka keluarlah ucapan ibu tersebut. Dialog yang kedua yaitu dialog Saras yang berbunyi, "Saya selalu teringat Satria, Bu. Saya tidak bisa," ucap Saras. Dalam dialog ini menegaskan bahwa Saras tidak bisa melupakan Satria. Ia selalu mengingat Satria dan selalu mencintai Satria, bagaimanapun keadaannya sekarang, walaupun Satria belum bisa ditemukan hingga saat ini. Nah, setelah kita membahas tentang dua karakter dari tokoh dan juga amanatnya, serta sedikit dialog dari dua tokoh tersebut, sekarang kita membahas kajian sosiologi tentang mengapa tokoh ini muncul dalam cerpen. Tokoh ini dalam cerpen muncul dikarenakan banyak kejadian di kehidupan nyata tentang seorang ibu yang kehilangan anaknya, entah itu diculik maupun dibunuh, dan dia pun tetap percaya bahwa anaknya masih hidup dan selalu berdoa untuk anaknya. Dalam kehidupan nyata seperti ini biasa kita temui ketika ibu yang kehilangan anaknya, tetapi ibu ini merasa bahwa anaknya selalu dekat dengan dirinya. Begitu banyak dalam kehidupan nyata kita temui seperti ini. Maka daripada itu penulis memunculkan tokoh ibu dengan judul cerpen Ibu yang Anaknya Hilang Itu. Dalam cerpen ini dimaksudkan untuk seluruh ibu di seluruh dunia untuk tetap mempercayai isi hatinya dan juga tetap berusaha dan berdoa kepada Allah tentang keselamatan anaknya. Dan tokoh kedua Saras, dan tokoh wanita ini sebagai pacar orang yang diculik itu adalah sosok wanita yang begitu setia. Di zaman sekarang sudah susah sekali ditemui wanita seperti Saras itu, yang setia, baik dan juga penyayang. Dalam kehidupan nyata hanya ada beberapa wanita seperti itu. Tokoh ini dimunculkan dalam cerpen digunakan untuk menyadarkan setiap wanita bahwa ketika mencintai seorang, cintailah dengan tulus dan jangan setengah-setengah. Inilah mengapa penulis memunculkan tokoh Saras dengan begitu cantik, baik dan juga setia. Ini dimaksudkan sebagai motivasi untuk setiap perempuan di muka bumi ini untuk memiliki sifat yang sama. Nah, itu adalah kajian sosiologi tentang mengapa dua tokoh ini muncul dalam cerpen ini. Nah, itu adalah pembahasan tentang sebuah cerpen yang berjudul Ibu yang Anaknya Hilang Itu. Berakhir pula pembahasan kita pada kali ini, maka berakhir pula video saya dan juga motivasi untuk kita menjadi orang yang lebih baik. Nah, jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya.